Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita dapat bertemu kembali di dalam satu keadaan yang baik, keadaan yang sehat, keadaan yang diberkati Tuhan. Nah, pagi hari yang baik ini mari kita menyediakan hati dan diri kita bersama-sama untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Pagi yang baik ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kau berkati kami semua ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini saya akan membaca firman Tuhan bagi kita sekalian di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 10. 1 Korintus 15 ayat 10 demikian firman Tuhan. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian, yaitu semua karena kasih karunia. Sekali lagi, tema firman Tuhan, semua karena kasih karunia. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini kita belajar bersama-sama dari kehidupan Rasul Paulus. Sebuah pernyataan yang Rasul Paulus ungkapkan lewat pembacaan firman Tuhan pagi hari ini di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Ini karena adanya sebuah latar belakang dari kehidupan Rasul Paulus. Nah, kalau kita mau memperhatikan bersama-sama di dalam ayat yang ke-9 dari pembacaan 1 Korintus 15 ini merupakan latar belakang yang membuat Rasul Paulus mengakui tentang keberadaannya. Di dalam ayat 9 dikatakan, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Nah, kita memperhatikan dan kita melihat bahwa inilah yang menjadi latar belakang sehingga muncul sebuah pernyataan di dalam ayat yang ke-10 dalam 1 Korintus 15 ini. Latar belakang bahwa Rasul Paulus menyadari dirinya adalah seorang yang paling hina. Dikatakan, aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan di dalam keberadaan daripada Rasul Paulus, dia berkata bahkan tidak layak disebut rasul. Kenapa demikian? Karena Rasul Paulus berkata, aku dahulu adalah penganiaya jemaat. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, latar belakang inilah yang membuat Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15 ini menyatakan, mengungkapkan apa yang menjadi keberadaannya di dalam dia mengiring dan melayani Tuhan. Nah, pagi hari ini hal pertama yang kita akan sama-sama perhatikan bersama lewat pernyataan Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Hal yang pertama yaitu keberadaan Rasul Paulus karena kasih karunia Allah. Di dalam ayat bagian A di sana dikatakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Jadi keberadaan Rasul Paulus karena kasih karunia Allah. Aku adalah sebagaimana aku ada sekarang karena kasih karunia Allah.
Dahulu aku adalah seorang penganiaya jemaat. Dahulu aku adalah seorang yang hina. Tapi sekarang aku ada karena kasih karunia Allah. Tidak saja Rasul Paulus, tapi saya percaya setiap kita yang ada sebagai orang-orang percaya, sebagai jemaat Tuhan yang ada. Siapa kita? Kita sama dengan Rasul Paulus. Sama karena dahulu kita adalah orang-orang berdosa. Orang-orang yang tidak layak ada di hadapan hadirat Tuhan. Tetapi oleh kasih karunia kita ada hari ini. Maka saya juga mau berkata kepada kita sekalian, kita juga dapat berkata sebagaimana apa yang Rasul Paulus sampaikan. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, pagi hari ini kita masih ada sebagaimana kita ada. Itu karena kasih karunia daripada Allah. Kasih karunia yang diberikan kepada kita oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang memperkenankan setiap kita boleh ada sampai pagi hari ini. Sebagai orang-orang yang percaya, mari kita mau kembali kepada diri kita masing-masing. Kita ada karena kasih karunia Allah, bukan yang lain. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita bisa, bukan karena kita bisa merawat diri, menjaga diri. Bukan. Kita ada sebagaimana kita ada pagi hari ini karena kasih karunia daripada Tuhan. Yang kedua, kita memperhatikan bersama-sama. Apa yang Rasul Paulus bisa kerjakan juga karena kasih karunia. Yang kedua, apa yang Rasul Paulus bisa kerjakan juga karena kasih karunia. Di dalam ayat ini kita bisa membaca bersama-sama dikatakan, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, Rasul Paulus bekerja dengan keras, lebih dari semua rasul. Tetapi Rasul Paulus berkata, semua itu dia bisa kerjakan karena kasih karunia Allah, melainkan kasih karunia Allah. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kita bisa melakukan segala sesuatu, baik di tengah-tengah hidup pribadi kita, baik di tengah-tengah rumah tangga kita, baik dalam pekerjaan kita, keseharian kita, baik di dalam pelayanan kita, di tengah-tengah pengiringan kita kepada Tuhan, kita bisa melakukan semuanya. Tapi mari kita menyadari bahwa kalau kita bisa melakukan semuanya, bukan karena kita, tetapi kita harus menyadari semua karena kasih karunia. Rasul Paulus berkata, aku bekerja lebih keras dari mereka semua, ya. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia yang menyertai aku. Kasih karunialah yang memampukan Rasul Paulus bekerja. Kasih karunia Allah lah yang ada di dalam Rasul Paulus, sehingga Rasul Paulus bekerja dengan keras melebihi rasul-rasul yang lain. Bukan karena Rasul Paulus. Artinya apa? Pagi hari ini kita mau belajar bahwa segala sesuatu, baik dalam hidup kita, baik yang kita bisa kerjakan, baik yang kita bisa lakukan,
semata-mata karena kasih karunia daripada Tuhan. Bukan kita hebat, bukan kita bisa, bukan. Tanpa kasih karunia di dalam setiap kehidupan kita, kita tidak akan ada sebagaimana kita ada. Bahkan kita tidak akan mampu melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kalau kita menyadari bahwa segala sesuatu, kalau kita menyadari bahwa semua karena kasih karunia Allah, maka hal yang pertama yang perlu kita perhatikan bersama-sama sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu kita menghargai kasih karunia Allah. Di dalam ayat firman Tuhan ini di sana dikatakan, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Ini bukti bahwa Rasul Paulus menghargai kasih karunia Allah. Demikian juga dengan setiap kita. Kita ada sebagaimana kita ada hari ini. Kita bisa melakukan segala hal itu karena kasih karunia. Maka hari ini, pagi ini, kita belajar menghargai kasih karunia Allah di dalam hidup kita. Ya. Kasih karunia itu tidak menjadi sia-sia, kata Rasul Paulus. Di dalam 2 Korintus 6 ayat yang pertama. 2 Korintus 6 ayat yang pertama di sana dikatakan, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Jangan membuat kasih karunia itu menjadi sia-sia. Yang sudah kita terima, tapi kita mau pelihara kasih karunia itu. Kita mau pakai kasih karunia itu di tengah-tengah kita mengiring dan melayani Tuhan. Nah, sebagai orang-orang yang karena kasih karunia kita ada, karena kasih karunia kita bisa melayani. Yang kedua, yang pertama tadi kita menghargai kasih karunia itu. Yang kedua, jangan ada kesombongan di dalam setiap kehidupan kita. Mari belajar hidup di dalam kerendahan hati. Milikilah kerendahan hati di dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita bisa melakukan semuanya karena kasih karunia Allah. Sadarlah, taruh di dalam hati kita masing-masing. Biarlah ada kerendahan hati di dalam diri kita masing-masing. Bahwa semua hanya karena kasih karunia Allah. Maka saya percaya kita sekalian akan terus menikmati kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah itu akan kita nikmati, akan kita alami, akan kita rasakan di dalam kita menjalani hidup di hari-hari ini. Bahkan kasih karunia yang berlimpah-limpah itu akan terus menyertai kita sampai di mana Tuhan mengizinkan kita ada di dalam dunia ini. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Biar firman itu boleh menjadi rema, menjadi berkat, menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Berkati hidup pribadi kami, keluarga, rumah tangga, usaha dan pekerjaan kami. Teristimewa berkati iman kami, berkati pengharapan kami, berkati kasih dan ketekunan kami kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pelihara kami sepanjang hari ini, karuniakan kesehatan dan kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur, menyerahkan seluruh hidup kami, roh, jiwa, dan tubuh kami sepanjang hari dalam tangan Tuhan. Melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini. Mengucap syukur, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.